Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada? Ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Apakah Anda pernah mendengar sebuah teori The Holographic Principle? Kalau Anda pernah mendengar ini, maka siap-siaplah Anda terutama akan terguncang pikirannya. Di episode kali ini kita tidak akan membahas tentang teori-teori yang berhubungan dengan pendidikan ataupun sosial budaya, tapi kita lebih terkhusus kepada manusia. Apa yang dimaksud dengan manusia? Manusia itu merupakan sebuah makhluk biologis yang tentunya bisa hidup bernafas dengan paru-paru dan tentunya bisa berkeliaran di planet bumi ini. Tetapi apakah Anda pernah berpikir bahwa sesungguhnya manusia itu ternyata hidup dalam sebuah simulasi komputer yang sangat canggih dan dikendalikan oleh makhluk yang berperadaban tinggi dan lebih cerdas daripada kita saat ini. Entah siapapun itu, apapun namanya, apapun istilahnya, yang penting mereka adalah lebih cerdas daripada kita dan tentunya bisa mengendalikan kita. Dan sebenarnya kita adalah kehidupan yang kita jalani sekarang ini merupakan sebuah simulasi dari kehidupan yang lebih cerdas dimanapun itu berada. Ini akan kita coba bahas pada episode kali ini. Benarkah manusia ternyata sebenarnya kita ini cuma simulasi, atau siapa yang membuat simulasi itu? Ini akan kita coba bahas. Mari kita refleksikan pikiran kita dan kita putar dulu intronya. Jika Anda pernah melihat atau menonton film The Matrix, yang tentunya film ini sangat terkenal dengan kecanggihan AI atau artificial intelligence dan juga simulasi buatan dengan komputer yang super canggih. Ada sebuah adegan di film itu di mana ada seseorang yang diberi dua pilihan oleh orang lain, ya, oleh salah satu pria di situ. Pilihan yang pertama atau opsi yang pertama, dia akan memakan sebuah pil. Kemudian pil yang pertama ini adalah sebuah pil yang ternyata pil ini menjawab sebuah pertanyaan besar yang selama ini si peminum pil ini dipertanyakan, apa sebenarnya tujuan hidup ini dan bagaimana endingnya. Kemudian pil yang kedua adalah pil yang berisikan, atau ketika seseorang itu meminum pil tersebut, maka orang tersebut tidak akan ingat masa lalunya dan tentunya dia hanya terfokus kepada masa depannya. Dan apa yang terjadi? Maka pria tersebut ternyata meminum pil yang pertama. Jadi semua pertanyaan mengenai asal-usul bumi, asal-usul kehidupan manusia terjawab di situ. Dan kemudian setelah dia tersadar dari sebuah tidur yang sangat panjang, maka ternyata dia betapa kagetnya dan terkejut ketika dia sedang berada di sebuah simulasi komputer yang sangat besar yang dikendalikan oleh makhluk yang berperadaban lebih tinggi dan lebih cerdas berkali-kali lipat dari manusia modern saat ini. Ya, tentunya ini hanya sebuah film saja, tetapi walaupun sebuah film, apakah memang benar ada teori yang membenarkan atau setidaknya mendukung dari film The Matrix ini? Jawabannya tentu saja ada. Tadi di sebelum intro ada sebuah teori yang mengatakan atau yang disebut dengan The Holographic Principle, di mana sebetulnya teori ini mengatakan bahwa sebenarnya kehidupan manusia, kehidupan planet bumi yang kita diami ini sebenarnya adalah sebuah program dari sebuah simulasi komputer yang super canggih dan super besar dan berkali-kali lipat lebih canggih daripada komputer kuantum yang ada saat ini di abad 21 ini. Tentu kalau kita berkaca kepada teori yang bernama The Holographic Principle, maka sebenarnya kita ini merupakan sebuah hologram atau simulasi atau sebuah tiruan dari sebuah kehidupan yang lebih cerdas, dari sebuah peradaban yang lebih tinggi entah dimanapun itu. Dan yang terpenting adalah bahwa sebenarnya manusia ini yang hidup di dunia, yang hidup di planet bumi ini itu merupakan sebuah program komputer atau simulasi. Tentunya kalau ini kita kaitkan dengan teori-teori alam semesta, entah itu Big Bang, entah itu teori bintang kembar, entah itu nebula dan seterusnya, intinya adalah planet-planet yang kita diami ini mendiami sebuah galaksi yang disebut dengan Bima Sakti. Kemudian ada miliaran lagi galaksi-galaksi yang ada di alam semesta. Pengetahuan alam semesta
dari manusia modern itu sangat terbatas. Bahkan ujung alam semesta pun manusia modern masih menjadi misteri sampai di mana alam semesta ini. Dan ujung-ujungnya adalah akan mengerucut kepada siapa yang menciptakan semua kejadian ini. Tentu kalau kita berbicara tentang agama, maka akan kita temukan jawabannya sudah pasti Tuhan yang menciptakan. Tetapi kalau kita mengerucut kepada teori the principle, the holographic principle, maka kita akan berpikir sebenarnya siapa yang disebut dengan entitas Tuhan itu, atau entitas yang lain yang tentunya lebih canggih, lebih berperadaban berkali-kali lipat, dan tentunya tidak terikat dengan hukum fisika yang ada di dunia saat ini. Ya, entah apapun itu sebutannya. Tetapi yang jelas the theory principle holographic ini mengatakan bahwa sesungguhnya manusia ini berada dalam simulasi komputer yang sangat besar, yang sangat canggih, dan lebih berperadaban, entah apapun namanya itu. Apakah ada teori-teori yang lain yang mendukung teori ini? Jawabannya tentu saja ada. Yang pertama adalah orang yang paling mendukung dan sangat percaya dengan teori ini adalah Elon Musk. Ya, seorang kaya raya yang memiliki program SpaceX, kemudian memiliki industri mobil Tesla, dan tentunya sudah memiliki Twitter juga, sangat percaya bahwa sesungguhnya manusia modern sesungguhnya saat ini adalah perkembangan AI sangat menjamur dan sangat tidak terbendung. Mungkin suatu saat akan ada perkembangan AI yang melampaui zamannya. Jadi Elon Musk percaya bahwa manusia sesungguhnya dikendalikan oleh peradaban atau kehidupan yang lebih cerdas berkali-kali lipat, entah di mana, entah siapa, tetapi beliau percaya bahwa sebenarnya kita yang hidup di bumi ini adalah simulasi dari sebuah kehidupan yang lebih cerdas berkali-kali lipat. Yang kedua, Anda pasti pernah mendengar yang namanya Presiden Nelson Mandela, ya, seorang mantan presiden Afrika Selatan, dan ada sebutan Mandela Effect. Apa yang disebut dengan Mandela Effect ini? Jadi Mandela Effect itu adalah sebuah situasi atau fenomena di mana seseorang mengira bahwa Nelson Mandela sudah meninggal beberapa puluh tahun yang lalu, tetapi ada beberapa orang yang menganggap bahwa Nelson Mandela tuh barusan yang meninggal kok, barusan saja, nggak lama-lama amat. Jadi seolah-olah ini ada misinformasi atau misunderstanding dari informasi yang beredar kepada informasi yang baru. Jadi intinya begini, saya misalkan ada di sebuah tempat, kemudian tempat itu sudah lama saya singgahi, tetapi beberapa waktu kemudian ternyata saya lupa, oh saya pernah di mana, saya pernah singgah di sini nak, saya pernah singgah di sini atau gimana ya, atau di mana ya. Itu disebut dengan Mandela Effect atau lebih dikenal dengan deja vu. Nah, deja vu menurut psikologi tentunya itu ada hubungannya dengan reaksi otak kita, karena memang di otak manusia itu ada miliaran-miliaran sel yang tentunya saling berhubungan satu sama lain. Tetapi menurut the holographic principle ini, ketika ada deja vu atau ketika ada sesuatu yang benar-benar kita tidak tahu ataupun kita pernah mengalaminya, itu sesungguhnya ada hal yang bertentangan atau ada seseorang yang salah ketika memencet program simulasi komputer. Ya, seseorang itu bisa saja mereka, bisa saja satu, bisa saja siapa, tetapi yang jelas mereka atau dia atau siapapun itu salah ketika memencet program simulasi komputernya, sehingga menjadi agak kacau, agak rancu. Nah, ini juga berhubungan dengan multiverse. Jadi alam semesta yang kita diami ini sesungguhnya bukan satu, tetapi ada banyak kemungkinan-kemungkinan ketika kita misalkan saya hari Senin ingin nyuci baju, tetapi di alam semesta yang lain ternyata saya hari Senin bukan nyuci baju, tapi malah nyuci motor, nyuci mobil, malah bepergian, malah tidur, malah main game, dan seterusnya. Ada banyak kemungkinan yang tidak terbatas, sehingga teori multiverse ketika kita deja vu itu berhubungan atau bersinggungan. Jadi sesungguhnya deja vu itu menurut teori the holographic principle ini sesungguhnya adalah kita yang hidup di alam semesta ini adalah secara tidak langsung bersentuhan atau berhubungan atau saling berinteraksi dengan multiverse yang lain, entah di alam semesta mana. Mungkin saja alam semesta kita yang saat ini adalah simulasi dari alam semesta yang lain, atau alam semesta lain adalah simulasi dari kita yang ada di sini. Entah di mana yang benar. Tentunya hukum fisikanya juga berbeda-beda.
Kemudian teori-teori berikutnya yang mendukung dengan the principle holographic atau holographic principle adalah adanya sebuah kehidupan yang ada di luar bumi. Entah itu alien, entah siapa, entah entitas, entah apapun itu, yang jelas masih saja jadi misteri apakah kehidupan di bumi itu benar-benar ada. Ya, yang jelas tentunya banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Miliaran bahkan triliunan planet yang ada di alam semesta kita ini masih belum teridentifikasi secara pasti. Ilmuwan masih menduga-duga dan tentunya ini masih terus dikembangkan. Jadi pada intinya adalah apakah kehidupan kita ini merupakan sebuah simulasi dari alam semesta yang lain atau dari makhluk yang lebih berkali-kali lipat canggihnya, yang lebih berkali-kali lipat kecerdasannya dari kita yang ada di bumi saat ini. Atau mungkin kita hanya dikendalikan oleh mesin yang sangat besar atau komputer yang sangat besar, sehingga ketika sudah habis endingnya atau ketika sudah expired, maka kita akan di-off-kan, akan di-shutting down, atau dalam kata lain kita meninggal. Entah mana yang benar, tetapi itu hanya sebuah teori. Anda percaya atau tidak, silahkan Anda sendiri yang menilai. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan pikiran kita tidak pergi kemana-mana, tidak terlalu liar. Ini hanya sebuah teori saja, tetapi yang jelas ini masih misteri. Anda percaya silahkan, tidak percaya juga silahkan. Kalau ada keterangan ataupun ada kata-kata yang salah, silahkan komen dan beri saran di kolom komentar. Kita jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.